Ya ampun, kenapa Jokowi dan keluarganya berbuat begini? Kalau sekarang ada mimpi mau jadi presiden sampai 2029, nanti adanya 2029 sampai 2000 sekian. Oh, 20 tahun lagi lah kira-kira. Atau nggak tahu, mungkin sampai Jan Etes jadi presiden, saya kan nggak ngerti Pak. Ini yang kita mesti luruskan. Masa seluruh rakyat Indonesia dikalahkan oleh 5 orang dalam satu keluarga? Atau 15 pas sekarang misalnya tiba-tiba nih mantu sudah mau jadi bupati dalam sekejap, katanya keinginan rakyat. Kita kesampingkan dulu keinginan siapa, tapi ini tuh terlalu obvious. Apa ya bahasanya, is too rough gitu loh Pak. Soeharto pun nggak sekasar ini mainnya. Bos Tutut itu saya ingat jadi menteri itu setelah Pak Soeharto tuh 25 tahun. Coba tolong koreksi kalau saya salah. Kita lumayan dekat Mbak Tutut gitu kan. Bener gak sih gitu? Setahu saya Mbak Tutut aja itu menjadi menteri itu sekian lama, bukan tiba-tiba. Setelah matang, mature baru. Jadi iya matang budi organisasi banyak hal ya kan, memimpin menjadi banyak sesuatu dulu kan. menjadi sesuatu, ngurus TNI dulu kalau saya lupa juga ya kawan. Pokoknya akhirnya jadi menteri sosial gitu. Ini kan enggak Pak gitu. Jadi ngeri sekali. Itu yang saya bilang, apakah masa depan Indonesia bisa dititipkan kepada mereka ini yang akan menjadi dadakan? Sekali lagi bukan ngomong Pak Prabowo nih Pak ya. Ini ngomong tentang ya kan wakilnya akan menjadi beban beliau gitu. Makanya saya menolak keras ketika misalnya Ambasador Rosan bilang saya bohong. Loh, saya ini Pak, siapa sih? Saya ini kan cuma akademisi. Saya itu gak kenal beliau, tidak pernah juga mau kenal. Karena buat saya itu orang tuh ada yang harus saya kenal, ada yang gak kenal kan. Gitu aja simpel. Dia punya radar jadi manusia itu. Ini orang mesti kita kenal, ini enggak gitu. Nah, tapi saya terus dipaksa untuk ketemu, diundang datang. Sama seperti saya diundang Bapak datang. Kira-kira mungkin nggak? Begitu tapi saya pulang, saya nggak maksa. Bapak nggak maksa, nggak maksa. Tapi kira-kira sebagai undangan saya datang, apalagi itu saya dijemput oleh orangnya, ya kan, dengan mobil khusus. Mungkin kan tiba-tiba saya langsung ngomong, Pak, nanti saya ambil ya alat-alat ini dan mobil Bapak. Atau saya minta ya, mungkin nggak? Iya. Jadi kenapa ya ketika akademisi itu sedang berbicara benar, kemudian diputar balikan dengan buzzer, dengan serangan buzzer. Dan ini kan bukan pada saya saja Pak. Dirty vote kurang apa? Itu ahli angkatan negara yang kompeten loh. Iya kan? Dan ada penyakit sekarang mungkin bukan saja menyerang dengan buzzer, tetapi kemudian mengkriminalisasi. Gejala akan dikriminalisasi atau untuk membungkam, apapun saya tidak tahu. Yang saya mau ingatkan kembali ke saya tuh sebelum kesini saya baca lagi pidato Bung Karno tentang Indonesia menggugat. Itu pembelaan di depan ini ya? Di depan kolonial Belanda tahun 1930, umur beliau 29 tahun. Bayangkan, Soekarno saja berani menentang imperial Belanda yang 350 tahun menjajah Indonesia. Dan dia berdiri tegak. Saya boleh nggak bacakan sedikit saya? Kata-kata beliau itu. Jangan sampai terjadi. Menurut saya juga ini kenapa saya harus ngomong. Jangan sampai terjadi pidato Indonesia menggugat jilid 2. Menurut saya gerakan-gerakan kampus dan gerakan guru besar, akademisi, cendekiawan, rakyat itu bisa terjadi Indonesia menggugat jilid 2. Jadi sisi positifnya akan muncul nih pemimpin baru ya. Kan harus Soekarno pemimpin harus muncul nanti. Pemimpin yang saya bilang tadi, pemimpin yang punya value pemimpin. Iya. Kan saya udah bilang dari awal lah. Siapapun calon pemimpin kita, mau Pak Anies, mau Pak Ganjar, mau Pak Prabowo, itu sudah ditulis oleh Tuhan. Lalu di lauhul mahfuz ya. Ya. Tetapi yang satu wapres ini tidak, karena tadi dia mengotak-atik konstitusi ke surga ya. Gimana om saya tadi? Apa isinya dulu? Apa isinya? Gini ya. Menuduh kami telah menjalankan kejahatan, kenapa? Kata Soekarno. Dengan apa kami menjalankan kejahatan, tuan-tuan hakim yang terhormat? Dengan pedang, dengan bedil, dengan bom. Senjata kami adalah rencana, pemikiran bersama rakyat Marahen dan orang kulit putih yang dibedakan. Waktu itu orang kulit putih Pak. Sekarang adalah perbedaan antara rakyat dan pemerintah. Tadi kenapa saya buka dengan Pak Ugroseno yang merasakan betul, kok dia saja bisa merasakan itu. Satu-satunya dinamit yang pernah kami tanamkan adalah dua suara jeritan penderitaan kami. Penderitaan ya. Dan penderitaan rakyat itu dari macam-macam Pak. Dari mulai bansos yang tadinya jor-joran dibagi, tiba-tiba seminggu kemudian jadi 20.000 seliter. Itu kan bisa dorong yang lain misalnya. Itu dinamit tuh. Dinamit. Medan perjuangan kami tak lain daripada gedung-gedung pertemuan. Surat kabar, waktu itu surat kabar. Kalau sekarang kita bisa pakai tambahkan medsos kan. Tidak pernah kami melanggar batas yang ditentukan oleh undang-undang. Tidak pernah kami mencoba membentuk pasukan serdadu rahasia yang berusaha atas dasar-dasar nihilisme. Kami revolusioner, dalam pengertian kami itu radikal. Karena kami ingin mengadakan perubahan dengan berkas.
Istilah itu harus diartikan sebagai kebalikan kata sabar. Karena seekor cacing, kalau dia disakiti, dia akan berbalik menggeliat. Dan kami pun begitu sekarang. Waduh, Soekarno. Gimana kita nggak harus selalu itu Belanda Pak 350 tahun. Masa Presiden Jokowi baru 10 tahun terus mau jadi kayak Belanda? Kenapa pengen kayak Belanda?